Sering nggak sih kamu lihat proyek kripto baru terus bingung, ini cuma ramai sesaat atau investasi beneran ya? Nah, hari ini kita bakal bedah Ethena atau ENA. Tapi ini bukan buat ngasih nasihat keuangan ya, ini lebih sebagai panduan praktis buat kamu. Kita bakal belajar gimana caranya riset sebuah proyek biar kamu bisa ambil keputusan sendiri. Yuk kita mulai. Gila kan? Belakangan ini demam memo coin tuh meledak di mana-mana. Token kayak Bonds di Solana atau Miro itu bisa ngasih untung ribuan %. Jelas ini bikin banyak investor baru jadi pengen ikutan, berharap kecipratan untung gede. Nah, fenomena kayak gini nih yang bikin pasar jadi kerasa spekulatif banget. Nah, disinilah kita harus pinter-pinter. Di satu sisi, ada hype yang janjinya untung cepat, tapi resikonya juga super tinggi. Di sisi lain, ada yang namanya analisis fundamental. Kita lihat teknologinya, gunanya apa, sama nilai jangka panjangnya. Inilah bedanya spekulasi sama investasi. Dan buat latihan kita hari ini, Ethena bakal jadi studi kasus yang pas banget. Oke, jadi gimana nih cara kita mulai risetnya? Sebelum kita liatin harga atau grafik token ENA, kita harus paham dulu dasarnya. Ethena ini sebenarnya ngapain sih? Apa produk utamanya? Jawaban buat pertanyaan ini tuh jadi fondasi buat semua analisis kita nanti. Jadi produk inti mereka itu namanya USDE, sebuah dolar sintetis. Gampangnya, bayangin aja ini dolar digital yang diciptain murni dari aset kripto, bukan dari duit yang disimpan di bank. Terus, kenapa ini penting banget? Tujuannya adalah buat bikin stablecoin yang nggak bisa dibekuin atau disensor sama pihak luar, soalnya dia hidup sepenuhnya di dalam ekosistem blockchain. Nah, ini yang menarik banget. Apa bedanya sama stablecoin yang mungkin udah kamu kenal? USDT atau USDC kan dijamin pakai uang tunai di bank. Kalau USDE, jaminannya itu dua hal, aset kripto kayak Ethereum, dan posisi short di pasar derivatif. Gini deh biar gampang, bayangin mereka pegang Ethereum, tapi di saat yang sama mereka juga pasang posisi yang untung kalau harga Ethereum turun. Dua posisi ini saling mengunci, jadi nilai USDE tetap stabil di sekitar $1, mau pasar lagi naik atau turun. Inilah yang bikin dia benar-benar crypto native. Oke, cukup teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Kita bakal lakuin do your own research atau DYOR langkah demi langkah. Alat yang kita pakai simple banget, CoinMarketCap. Gratis, semua orang bisa buka. Anggap aja ini resep riset yang bisa kamu pakai buat proyek kripto manapun. Nih, langkah pertama yang paling krusial, dan tolong banget diingat, selalu cari sumber aslinya. Jangan dulu dengerin kata orang di Twitter atau Telegram. Di CoinMarketCap, cari link ke website resmi sama white papernya. Dokumen ini itu cetak biru proyeknya, langsung dari tim developernya. Ini cara terbaik biar nggak kemakan informasi yang salah. Nah, di dalam white papernya, kita nemuin misi utama mereka. Kutipan ini tuh intinya. Mereka bukan cuma bikin stablecoin biasa. Mereka coba gabungin ide dari dunia keuangan tradisional dengan kekuatan teknologi blockchain buat bikin sesuatu yang baru dan harapannya jauh lebih efisien. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja yang taruh duit di sini? Kalau kita lihat nama-nama gede kayak Dragonfly, Arthur Hayes, sama Binance Labs, itu ngasih sinyal yang kuat. Ini bukan jaminan pasti sukses ya, tapi ini artinya para investor profesional yang punya banyak sumber daya udah riset duluan dan mereka ngelihat ada potensi beneran di Ethena. Oke, visinya udah dapat, keren. Sekarang kita lihat datanya, faktanya. Di dunia kripto, angka sama data di blockchain itu bisa kasih kita gambaran yang jujur banget soal sebuah proyek. Yuk kita lihat metrik-metrik kuncinya. Soal duit, yang pertama kita cek pasti keamanannya kan. Di CoinMarketCap kita bisa lihat proyek ini udah diaudit sama pihak ketiga kayak Certic. Ini langkah penting banget. Artinya ada ahli keamanan independen yang udah ngecek kodenya buat cari celah atau kelemahan. Walaupun gak ada jaminan 100%, audit ini nunjukin kalau tim Ethena serius soal keamanan. Nah, ini dia nih data yang bikin analis beneran wow. Coba lihat perbandingan ini. Market cap-nya, nilai spekulatif tokennya, itu sekitar 17 triliun rupiah. Tapi lihat TVL-nya, atau dana yang dipercayain pengguna di dalam protokolnya, itu nyampe lebih dari 113 triliun rupiah. Itu lebih dari 6 kali lipat. Ini metrik yang super duper kuat. Jadi artinya apa sih kalau TVL-nya segede gaban gitu dibanding market cap-nya? Sederhananya, ini bisa jadi pertanda kalau utilitas atau kegunaan protokolnya saat ini lebih dihargai sama pengguna aktif daripada nilai tokennya sama para spekulan. Ini seringkali jadi sinyal positif buat kesehatan jangka panjang sebuah proyek. Terus kita bisa beli jual ENA di mana aja? Kalau udah listing di bursa papan atas kayak Binance, Coinbase, dan OKX dengan volume dagang harian ratusan miliar rupiah, itu nunjukin likuiditasnya sehat banget. Artinya, token ini gampang dibeli dan dijual tanpa bikin harga jadi anjlok atau meroket tiba-tiba. Ini tanda kalau pasarnya udah dewasa. Oke, kita udah ngumpulin banyak info positif.
Tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang pinter, kita nggak boleh cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Kita harus lihat dua sisinya. Yuk kita rangkum potensi sama risikonya, biar seimbang. Jadi ini timbangannya ya. Di satu sisi ada inovasi gede, dolar sintetis yang tahan sensor, dan didukung investor kelas kakap. Ini menarik banget. Tapi di sisi lain, risikonya juga sama gedenya. Mekanismenya kompleks, jujur ini emang agak ribet buat pemula, terus regulasinya belum jelas, dan ketergantungan sama pasar derivatif yang bisa liar banget. Dua-duanya ini adalah sisi dari koin yang sama. Nah, slide ini nunjukin bukti nyata dari risiko volatilitas tadi. Coba dilihat datanya. Cuma dalam beberapa minggu di bulan April 2024, INA itu pernah nyentuh lebih dari Rp26.000. Tapi pernah juga anjlok parah. Pergerakan harga yang liar kayak gini itu wajar di dunia kripto dan harus selalu jadi pertimbangan utama kamu. Terus gimana dong cara ngadepin risiko kayak gini, apalagi buat kita yang pemula? Coba deh terapin strategi simpel ini. Pertama, pakai duit dingin. Duit yang kalau hilang pun kamu masih bisa tidur nyenyak. Kedua, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ketiga, selalu lakuin riset sendiri, kayak yang kita lakuin barusan. Dan terakhir, coba mikir jangka panjang dan jangan panik pas pasar lagi gonjang-ganjing. Intinya gini, Ethena ini cuma studi kasus kita hari ini. Yang paling penting itu proses yang udah kita lewatin. Mulai dari ngertiin produknya, ngecek siapa di baliknya, analisis data on-chain kayak TVL, sampai nimbang resiko. Itulah kerangka kerja kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi Ethena bagus nggak ya, tapi gimana kamu bakal pakai kerangka ini buat nilai proyek berikutnya yang kamu temuin.